Bab 1611, Saluran Peri Tertutup. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Apa posisi ksatria? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapapun yang lulus penilaian emas, atau alam enam surga dapat menjadi ksatria biasa. Pada saat itu, ia akan bergabung dengan seorang ksatria, dan setiap ksatria setidaknya adalah seorang ksatria platinum. Ketika lelaki tua itu selesai, tiba-tiba pencuri itu tertawa dan berkata, ada total 50 ksatria di Ksatria Gladiator, dan lelaki tua itu adalah salah satunya. Kali ini, Yesuan mengerti mengapa lelaki tua itu memberinya kompor kecil. Ia awalnya ingin menerimanya sebagai yang mulia. Ternyata, Yesuan mengangguk, lalu langsung mengambil lencana platinum itu ke darah dan mengenali Tuan, lalu menerima mayatnya. Setiap orang yang lulus penilaian emas akan ditugaskan kepada yang mulia. Namaku Mali. Di masa depan, aku akan menjadi ksatria Anda. Kata lelaki tua itu. Aku telah melihat ksatria. Yesuan sekali lagi mengepalkan tinjunya. Baiklah, aku tidak menyangka ada yang lulus penilaian platinum kali ini, jadi hadiahnya belum siap, dan aku akan memberikannya kepadamu nanti. Selain itu, mereka yang lulus penilaian dapat memilih tunggangan, tetapi kurasa kau tidak dapat melihat yang berikut ini. Tunggangan, Ma berkata, gunung. Yesuan melihat-lihat, ada sekitar 500 orang yang lewat di alun-alun, dan yang terkuat telah mencapai 3 kali lipat surga. Bahkan jika mereka berpartisipasi dalam ujian perunggu terendah, mereka harus membunuh Tongtian, binatang Tongtian 6 hari. Jika Yesuan bertanya, akan baik-baik saja untuk memiliki tunggangan 6 kuda dari binatang surgawi. Namun, jika wilayah kerajaan begitu besar, tidak mungkin untuk menandatangani kontrak. Tidak bisakah kau menggunakan tunggangan Tian-Tian? Apa gunanya Yesuan dari Ksatria Platinum? Para ksatria itu panjang, tunggangannya rata. Yesuan berkata, tetapi juga jatuh pada Megatron. Tunggangan, hanya prestise, tidak dapat mengimbangi kecepatan kultivasinya, kecuali ada bakat khusus. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu lebih banyak poin untuk hadiah. Keluarlah. Kuda itu mengangguk dan segera melambaikan tangannya. Dia dan Yesuan langsung muncul di sebuah alun-alun. Hanya mereka yang lulus penilaian yang bisa datang ke alun-alun ini. Yesuan segera merasakannya. Sudah ada puluhan ribu orang di alun-alun. Sebagian besar dari mereka telah lulus ujian perunggu. Ada puluhan dari mereka yang melalui ujian perak. Adapun ksatria emas, hanya ada 5 orang yang cemburu. Ksatria platinum, hanya Yesuan 1 orang. Orang-orang ini juga mengintegrasikan lencana ksatria. Ketika Yesuan muncul, dia segera merasakannya, dan semua orang terkejut. Ya Tuhan, ternyata itu adalah seorang ksatria platinum. Platinum, ternyata adalah seorang ksatria platinum. Dia memiliki lebih dari 6 tantangan alam untuk berhasil. Di mana melalui penilaian emas dan di atasnya, Anda dapat langsung menjadi seorang ksatria biasa. Ia benar-benar lulus penilaian platinum. Dalam sejarah, tampaknya ada 5 orang jenius yang lulus penilaian platinum secara langsung. Namun, alam ujian melalui platinum umumnya rendah, jadi relatif mudah. Jiwa tidak menghancurkan alam 3, itu benar-benar alam yang baik. Orang-orang di seluruh alun-alun telah mendidih. Kemudian, mereka juga fokus pada kuda yang juga merupakan ksatria platinum. Kebanyakan orang adalah lencana yang dikeluarkan oleh para ksatria biasa. Hanya 5 ksatria emas yang diberikan oleh beberapa orang yang kuat. Tanpa diduga, Yesuan benar-benar dianugerahi oleh ksatria platinum, yang sedikit kuat. Anak ini, tidak heran penilaiannya sangat lambat. Ternyata itu adalah penilaian platinum. Sungguh menakjubkan. Setelah lulus ujian emas dari kesesatan, saya melihat daun di balik daun, dan saya tidak bisa menahan senyum. Awalnya, permintaannya kepada Yesuan Ding adalah penilaian emas. Saya tidak berharap Yesuan mengambil lencana platinum yang lebih tinggi, yang berada di luar harapannya. Tentu saja, dengan kekuatannya, penilaian platinum bukanlah masalah, tetapi menurutnya ini terlalu goyah. Sedangkan untuk 4 ksatria emas lainnya, ranahnya masih lebih rendah darinya, tetapi tidak buruk. Bagaimanapun, itu berasal dari kekuatan besar di sekitarnya. Yesuan juga memperhatikan ketidakpatuhan itu. Setelah kuda itu meninggalkan panggung yang tinggi, dia langsung bergabung dengan yang tidak patuh. Tidak buruk, lulus penilaian platinum, dan benar-benar tidak mengecewakanku. Butuh perang konsumsi untuk menang. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum,
lalu menggunakan gas asli untuk memadatkan kawat, langsung ke suara yang tidak patuh, ksatria itu panjang, apa ranahnya? Tong Tian Jing Jiu Jiu Feng Feng, mereka semua menekan ranahnya, tidak ada terobosan. Meskipun tidak dapat melonjak, tetapi tanpa kecuali, para prajurit harus diperbaiki, tetapi ada tempat yang mematikan di keabadian. Apa tempat yang mematikan itu? Tanya Yesuan sambil mengerutkan kening. Setelah militer membongkar dan membubarkan para abadi, setiap 1000 tahun akan terjadi perampokan peri, dan sekali lebih berbahaya dari sekali, jika tidak dapat bertahan maka akan membara. Meskipun banyak orang memiliki sarana untuk menunda genosida, tetapi begitu tidak dapat ditunda, maka Gong Ju lele. Setelah kesesatan, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Jadi, begitu Anda menjadi peri, harapan hidup akan sangat dipersingkat. Beberapa orang akan terbunuh oleh keabadian setelah hidup selama 1000 tahun. Namun, jika perampokan berhasil, maka kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Tingkatkan, hidup ini sangat singkat. Yesuan mengunci alisnya. Kita harus tahu bahwa orang terkuat di Tongtian dapat hidup selama puluhan ribu tahun, dan begitu mereka menjadi peri, maka hanya 1000 tahun kehidupan yang dapat hidup, begitu banyak orang menekan alam dan dengan tegas tidak menerobos. Yesuan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya, mengapa lorong peri ditutup? Tidak jelas, tidak ada yang tahu alasannya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil naik ke negeri peri dan menjadi abadi sejati. Orang yang bandel itu mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendengarkannya, Yesuan terdiam. Dia memiliki sistem superfagositosis. Jika dia mencapai puncak dunia, dia tidak tahu apakah dia terbang langsung ke negeri peri, atau seperti orang lain, dia hanya dapat memecahkan masalah. Pada saat ini, kuda-kuda di platform tinggi belum melihat penilai emas dalam rahasia penilaian, jadi mereka langsung berkata, jika Anda lulus penilaian emas dan di atasnya, ikutlah dengan saya. Dari ribuan orang yang hadir, hanya 5 yang lulus penilaian emas, dan Yesuan, yang lulus penilaian platinum. Jadi kalimat ini untuk memberi mereka 6 orang untuk didengarkan. Mereka yang telah lulus ujian perunggu dan perak hanya dapat melihat ke-6 orang itu dengan rasa iri. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian bagi mereka adalah Yesuan, sang ksatria platinum. Ksatria platinum, yaitu ksatria kaca yang mendekati level tertinggi dari ksatria, Anda bisa mendapatkan sumber daya yang sangat besar dari para ksatria kaca untuk dibudidayakan, pencapaian masa depan secara alami tidak akan rendah. Adapun ujian mereka melalui perunggu dan perak, mereka harus bergabung dengan para ksatria persiapan. Hanya melalui penilaian emas, atau mencapai 6 surga, mereka dapat menjadi ksatria biasa. Selama periode mengikuti kuda, keempat ksatria emas kecuali. Yang bandel memandang Yesuan dengan tatapan memuja. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita seksi, dan dia terus mengedipkan mata pada Yesuan meskipun ranah orang-orang ini lebih tinggi dari Yesuan, tetapi dalam hal kualifikasi, mereka dibuka oleh Yesuan 18 jalan, kecuali mereka dipromosikan menjadi ksatria platinum, jika tidak, lihat Yesuan harus memberi hormat. Yang kita tempati sekarang disebut kota Linfeng. Di sekitar markas ksatria kaca, ada total 50 kota seperti itu, yang masing-masing untuk sementara dimiliki oleh 50 ksatria. Kuda itu meninggalkan jalan dan menjelaskan, di masa depan, kalian semua adalah ksatria di bawah komandoku. Kalian dapat memilih untuk menjaga kota Linfeng, atau kalian dapat memilih untuk keluar dan melakukan tugas. Para ksatria, kudengar ada 5 ksatria kaca di atas ksatria platinum. Pada saat ini, seorang ksatria emas tiba-tiba bertanya, kalian tahu banyak? Ya, di atas ksatria platinum adalah ksatria berkaca, tetapi di ksatria berkacaku, hanya ada 5 ksatria berkaca. Ma mengangguk dan berkata, 5 ksatria berkaca itu kuat, dan 4 di antaranya telah melewati pembantaian dan menjadi dosa. Lin Guangyao terakhir masih dunia alami, tetapi ia juga memiliki kekuatan musuh. Meskipun aku berada di level yang sama dengannya, jika aku bertarung, aku takut aku akan dibunuh olehnya. Spike, setelah mendengar kata itu, semua orang tidak bisa menahannya. Fang Kexuan mendengarkan wasiat itu, mengatakan bahwa kuda panjang Cavaliers sudah menjadi penguasa surga dan puncak-puncak, maka Lin Guangyao juga diperkirakan menjadi puncak surga, tetapi yang terakhir dapat membunuh yang pertama, kekuatan ini terlalu jauh perbedaannya, kan? Cavaliers, kudengar kalian sudah menjadi puncak dunia, mengapa perbedaan kekuatannya begitu besar? Tanya seorang ksatria emas.
Meskipun aku bersama Lin Duangyao, orang yang sama adalah puncak surga, tetapi Lin Duangyao adalah orang yang telah menghasilkan kaca dari kaca. Tidak berlebihan untuk bermain 10. Setelah meninggalkan kuda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia berkata, harta karun kaca ini adalah kekuatan magis paling kuat dari ksatria kaca saya. Setelah kultivasi berhasil, tubuh akan sangat meningkat. Bahkan jika retakan ruang itu keras, tidak ada masalah. Retakan ruang, semua orang terkejut. Bahkan ketidakpatuhan bukanlah alis. Retakan ruang, kekuatan penghancurnya hampir tak terbatas, tetapi bisakah itu keras? Tidak, saya salah, seharusnya tidak keras. Selama itu dibuat menjadi harta karun kaca, lingkungan internal akan sangat stabil. Jika ada retakan ruang dan robekan pada kulit, itu akan dikejutkan kembali. Harta karun kaca itu memiliki efek anti guncangan, meskipun itu bukan pertempuran yang sulit, tetapi hampir sama. Kuda itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, harta karun kaca itu memang kuat, tetapi harus dipromosikan menjadi ksatria platinum untuk dapat bersentuhan. Aku telah berlatih selama 100 tahun, dan aku baru menyentuh ambang batas. Petik 2. Ksatria platinum. Setelah mendengar ini, 5 ksatria emas, termasuk yang bandel, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Yesuan. Yesuan lulus penilaian platinum, yang berarti dia dapat bersentuhan dengan harta karun kaca ini. Namun, bagaimana cara menghubunginya? Bagaimanapun juga, Yesuan hanyalah jiwa yang abadi. Ksatria yang terhubung dengan puncak 9 puncak di Tianjing tidak terlatih. Apa yang dilakukan Yesuan? Oleh karena itu, 4 ksatria emas lainnya tidak iri saat ini, hanya beberapa harapan. Wajar untuk menyelidiki ksatria kaca. Ksatria berkaca ini didirikan 500 tahun yang lalu, artinya, mereka hanya butuh 500 tahun untuk berkembang menjadi posisi untuk bersaing dengan Penglai Yaozu dan Istana Surgawi. Aku harus mengatakan bahwa peri kaca ini sangat bagus. Mali membawa Yesuan berenam ke depan beberapa rumah dan berkata, baiklah, kalian berenam pertama-tama cari tempat tinggal di sini, beradaptasilah dengan lingkungan. Pada saat ini, tiba-tiba seorang ksatria perak datang dan menyerahkannya kepada kuda. Setelah kuda dipisahkan, ia dipindahkan ke Yesuan dan berkata, ini adalah hadiah setelah kalian lulus penilaian platinum. Itu cukup bagi kalian untuk berkultivasi ke surga. Kalian dapat menerima sejumlah sumber daya kultivasi setiap bulan di masa mendatang. Yang lain harus menggunakan jasa yang baik, sedangkan untuk jasa, kalian bisa mendapatkan tugas. Terima kasih, ksatria. Yesuan melihat cincin Qiankun, dan ia tidak bisa tidak bersinar. Evaluasi melalui platinum benar-benar memiliki manfaat yang besar. Benda di dalam cincin ini begitu banyak sehingga ia hampir melompat dan memeluk kuda itu. Baiklah, kalian dapat beradaptasi dalam beberapa hari, kemudian kalian dapat mengambil beberapa tugas sederhana untuk berlatih. Setelah meninggalkan kuda, ia langsung pergi. Adapun Yesuan, itu adalah untuk menyiapkan akomodasi mereka sendiri. Saya harus mengatakan bahwa hierarki dalam ksatria terlalu ketat. Yesuan sekarang adalah seorang ksatria platinum. Dia tidak memilih tempat tinggal. Keempat ksatria emas lainnya tidak berani memilih. Baiklah, aku di sini. Ketidakpatuhan itu langsung menunjuk pada perkataan tentang hidup baru-baru ini. Keempat ksatria emas lainnya terkejut, tetapi mereka mengira bahwa ketidakpatuhan dan Yesuan tampaknya tahu, jadi mereka tidak berbicara. Aku akan menjadi itu. Yesuan menunjuk ke tempat tinggal di sebelah ketidakpatuhannya. Bagaimanapun, orang-orang seperti mereka tidak perlu tidur, dan rumah mereka umumnya digunakan untuk berkultivasi. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Yesuan. Tuan, apakah kamu perlu tidur? Ini adalah suara seorang wanita. Yesuan berbalik dan melihat bahwa ksatria wanita itu mengedipkan mata padanya. Tidak perlu. Yesuan juga menggunakan gas asli untuk memadatkan sutra. Suaranya langsung masuk ke telinga ksatria wanita itu. Tetapi harus kukatakan bahwa ksatria wanita ini benar-benar diharapkan, tidak berlebihan untuk menyebutnya sapi. Itu adalah hal yang sangat indah jika kamu bisa menghabiskan malam bersamanya. Namun, keluarga Yesuan sudah memiliki 2 istri. Bunga liar, tetap saja tidak bagus. Setelah mendengar kata-kata Yesuan, ksatria wanita itu juga menunjukkan ekspresi kecewa, dan kemudian berbalik untuk melihat kenakalannya. Pergilah ke samping, katanya dengan nakal. Ksatria wanita itu tidak lagi memakan Ye Hao, dan kepasrahannya tidak tertarik padanya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi marahnya. Namun, dia merasa bahwa kenakalannya tidak sederhana, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya, lalu mengalihkan kemarahannya dan berjalan ke sebuah kediaman. Pada saat ini, Yesuan juga telah kembali ke kediamannya. Kali ini dia lulus penilaian platinum dan mendapat hadiah besar. Jika dia menerobos sekarang, itu akan terlalu goyah. Terobosan sekali dan katakan lagi. Yesuan, tidak peduli seberapa banyak, langsung menelan sebagian. Hei, tuan rumah menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, roh abu menerobos, dan arus adalah jiwa dari 6 alam. Hei, Megatron menerobos, dan arus adalah jiwa dari 6 alam. Hei, hantu dan kaisar agung menerobos, dan arus adalah jiwa dari 6 alam. Serangkaian 4 perintah sistem berbunyi, napas Yesuan langsung meroket. Penghargaan ini kurang untuk biji di cincin Qiankun, tetapi masih bisa membuat Megatron dan kaisar hantu menerobos. Yesuan memperkirakan bahwa hal-hal di kepala setidaknya bisa membuatnya menerobos sekali atau bahkan 2 kali. Di mana, Nima, kau sudah menerobos. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok tubuh melintas ke kamar Yesuan, tak perlu dikatakan lagi, tentu saja itu adalah kemauan sendiri, dan hanya dia yang berani menyalahkan kediaman Yesuan secara langsung. Kediaman di sini hampir memiliki pola isolasi. Setelah memasuki jalan, aku menemukan bahwa Yesuan telah menerobos. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yesuan mendongak dan bertanya. Sekarang setelah mereka berhasil bercampur ke dalam glasier, itu adalah langkah pertama. Wilayahmu terlalu rendah, kau ingin mendekati para gadis berkaca, setidaknya membuat ksatria meninggalkan wilayah itu. Langkah kedua adalah meningkatkan kekuatan. Lalu kita akan mengambil beberapa tugas untuk dilakukan. Yesuan menyarankan, ini tentu saja, aku juga perlu mencapai prestasi, agar dapat meningkatkan keksatria platinum. Tapi tidak terburu-buru, aku menetapkan sendiri tujuan untuk 100 tahun. Ren tampak tenang. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hanya bercanda, dia masih berusia 30 tahun. Dia terlalu lama dalam setahun, apalagi 100 tahun. Yang lain perlu berkultivasi, mungkin mundur sekali dalam 10 atau 8 tahun atau bahkan 100 tahun, tetapi dia memiliki sistem menelan super, biarkan dia mundur selama 10 tahun, lebih baik biarkan dia menyeka lehernya. Pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Hei, misi gelar pembunuh naga dipicu oleh misi cincin ketiga, membunuh Guan Chengye yang berusia 100 tahun di daftar setan naga. Wen Yan, Yesuan terdiam. Setelah dia membunuh naga kematian daun, misi cincin kedua berakhir. Sekarang, misi cincin ketiga akhirnya dipicu. Tugas ini masih selesai, karena selama pembunuhan berada dalam peringkat 100, itu juga dianggap menyelesaikan tugas, belum tentu membunuh Guan Chengye. Pergi, ambil misi. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung keluar. Selain meningkatkan kerusakan pada kelas naga, gelar pembunuh naga juga penuh dengan 30%. Yesuan sangat menarik perhatian. Sekarang dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya, dan yang terbaik adalah mengambil kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Bagaimanapun, tidak apa-apa, ikuti saja. Mereka pertama-tama menjadi akrab dengan lingkungan, dan kemudian mereka menemukan Aula Berjasa. Aula Gongsun adalah tempat yang populer bagi para ksatria glasier. Ada banyak lalu lintas setiap hari. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana para ksatria biasa mengambil misi, dan itu juga tempat di mana para ksatria siap untuk mengambil misi. Yesuan dan yang bandel belum memasuki pintu, mereka akan melihat para ksatria dan ksatria biasa di ksatria mereka. Anda harus tahu bahwa selain ksatria lencana emas, yang lain harus mencapai 6 surga untuk dapat berubah menjadi positif. Melewati penghormatan yang menarik dari sang guru, Yesuan memiliki rasa superioritas. Ada lebih dari 100.000 ksatria cadangan di kota ini, dan ada hampir 10.000 ksatria biasa. Namun, hanya ada segelintir ksatria platinum. Adalah normal bagi orang-orang ini untuk memberi hormat kepada Yesuan. Nak, nikmati tanganmu, keren. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, aku harus membayar lebih dari 10 tingkat lebih tinggi dariku, sangat keren. Yesuan mengangguk. Segera, keduanya memasuki Aula Berjasa. Tingkat tinggi, dan beberapa hak istimewa tersembunyi, seperti memotong antrian. Setelah merasakan kedatangan Yesuan,
beberapa ksatria yang awalnya mengambil tugas segera mengeluarkan debut mereka, sehingga ksatria platinum Yesuan dan ksatria emas menjadi keras kepala. Dewasa, tugas apa yang ingin kamu ambil? Tanya seorang ksatria perunggu dari Aula Gongsun. Tunjukkan padaku apakah aku memiliki tugas membunuh Master Naga. Kata Ye Suan, ksatria perunggu ini sangat efisien. Setelah 2 detik, dia menyerahkan daftar kepada Ye Suan. Dari tempat pertama hingga 2 teratas dari Dragon Devils. Beberapa tugas ini menunjukkan kapan pihak lain telah muncul. Ye Suan meliriknya dan akhirnya mengunci posisi ke-97, seseorang bernama Decay. Seperti di Hui, Decay ini adalah naga kematian dari istana Dragon Devils. Alam adalah puncak jiwa dan puncak jiwa abadi. 3 hari yang lalu, itu terjadi pertempuran antara kota Tianlang dan Kongres Rakyat Nasional. Lebih mudah dilacak, hanya dia. Ye Suan menunjuk tugas ini dan berkata, ksatria platinum Ye Suan, dan ksatria emas dengan sukarela mengambilnya bersama. Oke, ksatria perunggu surgawi yang dihormati ini mengangguk dan berkata, 2 orang dewasa, dapatkah kalian memilih untuk mengikuti dari ksatria? Hei dari Cavaliers, apa ini? Ye Suan bertanya dengan sedikit aneh. Ksatria emas, setiap misi dapat memilih 1 Hu untuk diikuti dari ksatria. Ksatria platinum dapat memilih 2 Hu dari wilayah ksatria, itu berubah sesuai dengan level tugas. Ksatria perunggu melihat misi dan berkata, jika kedua orang dewasa mengambil tugas ini, mereka dapat memilih 3 surga dan seorang kelas berat untuk diikuti dari ksatria. Mereka akan menjamin keselamatanmu, tetapi tidak akan membantumu dalam menyelesaikan misi. Apa 3 surga itu? Mata Ye Suan menyipit dan kemudian menggelengkan kepalanya langsung, tidak perlu. Baginya, 3 surga dan dunia seperti Cavaliers, tetapi mereka seperti merepotkan. Hanya bercanda, meskipun kemauan sendiri sekarang adalah jiwa yang abadi, tetapi dia adalah seorang master dari tingkat peri yang tersebar sebelumnya, bahkan jika 6 surga di matanya, semuanya adalah semut. Oke, ksatria perunggu ini tidak banyak bicara, mengeluarkan gulungan kulit domba langsung ke Ye Suan, tugasnya sangat sederhana, adalah membunuh Diki itu, membawa mayatnya kembali. Mengenai manfaatnya, Ye Suan tidak melihat dengan saksama, itu tidak masalah. Setelah mengambil tugas, Ye Suan dan dengan nakal meninggalkan Aula Gongsun di bawah mata publik. Tugas yang mereka ambil, orang-orang di sekitar mereka juga mendengar, dan para ksatria ini juga tahu bahwa Ye Suan hanya mengambil tugas ini untuk berlatih. Kota Linfeng ini masih cukup besar, dan ada susunan transmisi yang mengarah ke setiap kota. Setelah Ye Suan dan yang nakal meninggalkan Aula Gongsun, mereka datang ke istana transfer dan kemudian dipindahkan ke kota Tianlang. Hari ini Langcheng mirip dengan kota Lige sebelumnya, dan pemilik kota adalah penguasa surga. Pada saat transmisi, keduanya juga mengumpulkan medali ksatria. Bagaimanapun, ksatria emas cukup sombong untuk mempengaruhi pasar. Jika Ye Suan, ksatria platinum, dikenal, akan ada master untuk membunuhnya. Duke naga kematian ditendang ke tanda pelacakan seorang ksatria. Tanda ksatria di tubuh kita dapat melacaknya, tetapi ranah kecemburuannya rendah, itu tergantung padamu. Setelah meninggalkan istana pemindahan, Ye Suan berkata kepada si bandel, sungguh, jika kamu ingin terhubung ke level surga, maka jiwanya tidak akan hancur, dan itu tidak akan serendah itu. Si bandel agak tidak berdaya. Ranahnya lebih tinggi dari Ye Suan, dan kemampuan untuk melacak dengan lencana ksatria lebih kuat dari Ye Suan. Terlebih lagi, pengetahuan spiritualnya jauh lebih banyak daripada Ye Suan. Bagaimanapun, itu adalah level peri yang tersebar. Meskipun ranahnya hilang, jiwanya masih sangat kuat. Hampir seketika, dia menemukan Decay yang melarikan diri, temui aku. Tidak ada cara untuk membicarakannya, langsung keluarkan mata ruang, lalu gunakan mata ruang ini untuk menghancurkan kekosongan. Kamu harus tahu bahwa bagian dalam kota relatif stabil, dan tidak mudah untuk merobek ruang di dalamnya. Namun, tingkat mata ruang yang berubah-ubah itu tidak rendah, dan pembentukan kota kecil di distrik itu tidak ada di matanya. Ketika kedua pria itu melewati pintu udara, mereka merasakan napas jiwa. Decay, harus kukatakan bahwa peri yang tersebar itu luar biasa. Bahkan jika penguasa Tong Tianjing merobek ruang, mustahil untuk menemukan Decay di sini. Bagaimanapun, Decay telah pergi selama 3 hari. Siapa? Reaksi Decay cepat, dan dia langsung menghela nafas. Lemah ***1, aku malas menembak,
kamu naik. Tidak ada artinya dengan cara yang sewenang-wenang, dan langsung mengeluarkan kipas, duduk di udara dan mengipasi. Juga, bahkan jika penguasa 9 surga tidak dapat memasuki matanya, biarkan dia berurusan dengan jiwa yang tidak menghancurkan 8 realitas, harganya terlalu mahal. Aku juga malas menembak, menusukmu. Yesuan juga menunjukkan ekspresi lelah, memanggil 3 pohon tua. 3 pohon tua sekarang adalah jiwa dari 6 bola, membunuh Dike ini bukanlah masalah. Melarikan diri, setelah Didecai melihat kenakalannya, dia segera melahirkan seorang retret. Meskipun dia pernah membunuh penguasa jiwa dan dunia abadi, pengalaman Wanian telah membuatnya mengerti bahwa kenakalan bukanlah generasi yang santai. Sarana untuk menerobos ruang hampa bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki orang biasa. Perang ini, dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Mau pergi, sudahkah kamu bertanya pada orang tua itu? Orang tua pohon itu memimpin dan segera mencegat Dike ini. Jiwa distrik itu tidak mati, dan berani bergoyang di hadapanku. Dike sangat marah, dan dia takut menjadi keras kepala, bukan Yesuan. Namun, dia salah besar, dan hanya lelaki tua itu yang bisa dipilih bersamanya, apalagi Kaisar Hantu dan Megatron. Hei, setelah Dike menyadari bahwa dia tidak benar, dia langsung berubah menjadi tubuh naga kematian, dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Sayangnya, dia tidak bisa lolos dari telapak tangan lelaki tua itu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi, Duke Naga Kematian ini juga jatuh ke tangan 3 pohon tua, dan kemudian jiwanya dipanen oleh Yesuan. Hei, tuan rumah menyelesaikan cincin ketiga dari misi gelar pembunuh naga. Ini sudah cincin ketiga. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yesuan sedikit tidak berdaya. Namun, dengan ranahnya saat ini, ia dapat menyelesaikan satu hal, yaitu nilai pembunuhan maksimum. Sekarang ia memiliki 7 poin menelan poin, jika ia memiliki 2 poin lagi, ia dapat menggabungkan 2 darah pertempuran. Oleh karena itu, ia ingin berjongkok atau jiwa kesempatan abadi untuk membunuh musuh. Pada saat ini, mata kematian juga dibuat menjadi 2 keinginan kematian. Kali ini, Yesuan dengan cepat menyerap 2 keinginan kematian. Mata kematiannya meningkat, sehingga keinginan kematian iblis juga akan meningkat, dan kekuatan menggunakan tatapan kematian akan lebih kuat. Benar, seberapa besar terobosanmu? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika kamu tidak memiliki posisi, itu akan cukup untuk menggunakan mata ruang selama 3 hari. Kemana kamu ingin pergi? Dia menjawab dengan sembarangan, dan sekarang dia tidak mati. Aku punya peta strategis sebelumnya, siap untuk menjelajah. Kata Yesuan, itu saja, tetapi mungkin palsu. Jika berhasil menembusnya, mungkin akan jatuh ke dalam susunan penguncian musuh. Namun, tidak masalah bagiku untuk membawamu bersamaku. Setelah kehilafan itu, aku mengeluarkan mata ruang angkasa lagi, lalu memecah kehampaan. Meskipun dia tidak dapat melewati surga, dia langsung melintasi jarak 3 hari dengan mata ruang angkasa ini di tangannya dan menembus wilayah musuh. Yesuan mengeluarkan peta dan melihatnya untuk memahami di mana dia berada. Di arah barat laut, sekelompok iblis bergerak ke arah timur laut. Bagus, mata Yesuan berbinar dan segera berbalik ke arah barat laut. Kali ini, dia benar-benar telah menyelesaikan tugasnya, tetapi dia bersedia mengambil tindakan karena kesombongannya. Pasukan iblis yang dia temukan kali ini, dari napas tubuh mereka, semuanya adalah naga. Sekarang keluarga naga telah memberontak ke tanah suci berdarah, jadi sangat normal untuk melihatnya. Anak-anak, ayo kita bunuh. Dia berkata kepada Yesuan. Tepat di pikiranku, mata Yesuan membelalak dan dia melihat ribuan naga bermigrasi di bidang wawasan. Apa yang Kebowen tanyakan sebelumnya adalah peta distribusi naga-naga ini. Begitu peta disiarkan, akan ada seorang master yang akan turun untuk menghancurkan keluarga, jadi mereka harus bermigrasi. Kekuatan kelompok naga ini masih belum lemah. 3 naga yang memimpin adalah jiwa dari 8 abadi. Masih ada banyak master di bawah lengan, begitu banyak nilai pembunuhan, mata Yesuan merah. Aktif. Saat ini, Yesuan tidak membicarakannya. Dia langsung menandai salah satu naga dengan perintah pembunuhan kematian dan kemudian melintas. Bunuh pesta, buka. Di sini, terjadi badai yang dahsyat. Meskipun Yesuan baru saja lulus penilaian platinum, keterampilan seperti jiwa yang tak terkalahkan telah digunakan,
tetapi Yesuan memiliki pesta pembunuhan, cukup. Dengan kedatangan Yesuan, kelompok naga ini rusak parah, dan tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, peningkatan pesta pembunuhan telah meningkat beberapa. Pada saat yang sama, gerakan internal juga menghentikan seluruh kelompok etnis. Apa yang terjadi? 3 jiwa yang menuju tidak menghancurkan naga 8 kali lipat, dan melihat bagian tengah tim terkena. Seseorang datang langsung dari langit dan membunuh orang-orang kita. Ada laporan tentang naga yang menjaga bentuk manusia. Sialan, saya tidak tahu siapa yang membocorkan distribusi etnis. Itu membuat kami harus pergi, dan kami juga menderita beberapa pembunuhan di sepanjang jalan. Kepala kelompok naga ini membuat marah sepatah kata pun. Mereka telah menderita beberapa pembunuhan sebelumnya, tetapi ranahnya tidak tinggi, tetapi kali ini, mereka menderita Yesuan. 50%, 80%, double. Dalam 3 detik, peningkatan Yesuan telah berlipat ganda dan masih meningkat dengan cepat. Awalnya, patriark kelompok naga ini berpikir bahwa akan ada beberapa master dalam keluarga untuk menyelesaikan Yesuan, tetapi setelah 3 detik, Yesuan masih memiliki kehidupan dan hidup, mengetahui bahwa ia akan mengambilnya sendiri. Pengadilan kematian. Patriark kelompok naga ini berteriak dan menjarah langsung ke arah pendeta hantu. Jiwa itu abadi dan jiwa itu abadi. Itu hanya berbeda dari 2 alam. Kaisar hantu pasti akan saling membunuh dalam 3 putaran. Ditambah dengan kerjasama Megatron, Anda hampir bisa membunuh. Patriark kelompok naga raksasa ini menjerit dan mendekati kaisar yang licik, dan cakar naga itu tertangkap, siap untuk menghancurkan kaisar yang jahat itu. Tetapi pada saat ini, kaisar yang licik itu tiba-tiba berusaha keras, dan langsung menghancurkan cakar naga yang besar ini. Tidak hanya itu, tetapi ilmu pedang para naga itu memberikan sebagian besar leher patriark itu. Benar saja, hampir terbunuh oleh paku itu. Namun, ini belum berakhir. Megatron langsung berubah menjadi pedang yang tertegun, seperti pangu yang membuka dunia. Oh, dalam sekejap, keran ini terputus, tetapi patriark jiwa ini masih belum mati. Bawa ke orang tua itu. Tidak jauh dari pohon tua itu terus-menerus menyala, dan membanting tinjunya keluar dari keran, langsung mematahkan bagian belakang kepala menjadi lubang besar. Setelah beberapa pukulan, Yesuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Seorang penguasa jiwa itu abadi dan langsung jatuh. Adapun jiwanya, Yesuan tentu saja tidak akan melepaskannya, dengan cepat mengisi pisau untuk memanennya, dan peningkatannya akan meningkat lagi. Bahkan para leluhur dibunuh. Kelompok naga arogan ini langsung disiram air dingin dan melarikan diri. Hampir 10.000 naga ini, jika mereka ingin melarikan diri, Yesuan tidak mungkin mencegat mereka semua, jadi mereka hanya dapat memilih dunia yang tinggi untuk dibunuh. Ketidakpatuhan di kejauhan telah berbaring di udara, memegang kepala dengan 1 tangan dan menggoyangkan kipas, itu terlihat sangat nyaman. Anak ini, sangat ganas untuk membunuh. Jika kamu tumbuh hingga ke puncak langit, diperkirakan peri itu bisa lumpuh. Menjadi keras kepala dan puas, dia diam-diam memuji penglihatannya sendiri dan sangat kuat. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba naik dengan cahaya putih, dan kemudian atmosfer yang kuat menyebar. Oke, alis yang keras kepala itu adalah sebuah pilihan, jiwanya dan pengetahuan spiritualnya dapat tersebar, induksinya jauh lebih kuat daripada Yesuan, rasakan saja napas yang kuat. Ini, warisan iblis menemukan pewarisnya. Dia agak sombong. Sebelum dia datang ke tanah suci Penglai, dia secara alami mendengar tentang jatuhnya iblis Penglai. Tanpa diduga, itu adalah kebetulan bahwa seseorang benar-benar mewarisi posisi kaisar iblis hari ini. Namun, Yesuan berada di tengah-tengah pembunuhan gila-gilaan, tetapi dia tidak menemukan sinar langit yang berkedip, dan dia tidak dapat merasakan napas. Segera, kelompok naga ini dibunuh oleh Yesuan, dan semua jiwa juga musnah. Adapun naga yang melarikan diri, wilayahnya sangat rendah. Pertempuran ini sudah cukup. Yesuan memperkirakannya, dan diperkirakan akan butuh beberapa kali lagi sebelum dapat mencapai batas atas nilai pembunuhan. Ada juga sekelompok iblis di utara yang bergerak, tidak bisa pergi. Si bandel itu tiba-tiba berkata kepada Yesuan. Tentu saja, Yesuan mengangguk sebuah kalimat, tetapi dia bahkan tidak dapat menggunakan pesta pembunuhan sekarang. Akan butuh beberapa saat untuk menggunakannya. Diperkirakan itu hanya akan dapat bertarung secara normal. Tidak ada yang namanya pesta pembunuhan,
tidak membunuh jiwa dan keterampilan lainnya. Faktanya, dengan kekuatannya, hampir mustahil untuk membunuhnya di bawah langit. Saat ini, si bandel adalah untuk menghancurkan kekosongan secara langsung, dan kemudian Yesuan dan yang lainnya mencabut, sekali lagi mencegat tim naga. Meskipun durasi pesta pembantaian telah berlalu, tetapi Yesuan terus bertarung, meskipun belum dapat membunuh semua naga, tetapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, naga itu asmara, kemampuan untuk berkembang biak ada di antara Yaozu, dan naga-naga ini tidak berada di alam surga, dan unitnya ratusan juta. Setelah beberapa kali melempar, Yesuan akhirnya mencapai batas atas nilai pembunuhan lagi. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas. Apakah itu diubah menjadi titik telan? Ya, hei, tuan rumah mendapat sedikit titik telan. Sekarang, Yesuan memiliki 8 poin untuk ditelan, dan kemudian sedikit lagi, Anda dapat menggabungkan 2 darah pertempuran. Jadilah keras kepala, kalau begitu. Ketika Yesuan siap untuk membiarkan yang bandel terus melakukan pencarian spiritual, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar langsung di telinga Yesuan dan yang bandel. Kalian berdua, lakukan tugas di luar. Suara ini adalah jarak jauh dari para kavalier. Lencana platinum yang dimiliki oleh kavalier dapat dihubungi oleh kavalier, atau bahkan diposisikan secara langsung, dan kemudian dipatahkan. Para ksatria, kami sedang melakukan tugas di luar. Yesuan menggunakan lencana platinum untuk kembali. Ada beberapa hal yang terjadi. Diperkirakan akan ada sejumlah besar master suci yang jahat memasuki situs kami segera. Anda harus berhati-hati. Ma mengingatkan, masalah, Yesuan tidak mengerti situasinya. Namun, yang bandel itu mengerti dalam sekejap, lalu kembali ke suara, membiarkan kuda itu menjauh dari ketenangan pikiran. Yang bandel itu adalah ksatria emas, yang berarti bahwa ia membunuh binatang surgawi yang penuh dengan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa bersaing di area ini, jadi kuda itu merasa lega. Jika itu berbahaya, beritahu aku segera, dan Anda akan kembali lagi. Aku tidak bisa mendukungnya terlalu jauh. Ma mengingatkan, Yesuan adalah seorang ksatria platinum, yang merupakan benih paling potensial bagi gladiator. Meskipun jiwa dapat dibangkitkan, kebangkitan membutuhkan waktu. Kejeniusan akan segera meletus di usia muda. Begitu terdiam, itu mungkin kesalahan. Itu bagus. Yesuan dan yang bandel saling memandang, lalu sebuah kalimat. Ketika kalian bertarung, aku merasakan napas yang kuat, yang berasal dari arah Penglai Yaozu. Penglai Yaozu, apa yang terjadi? Yesuan mengerutkan kening. Seseorang mendapat warisan Kaisar Penglai, jadi 3 tempat suci darah, kejahatan, dan tulang berikutnya akan mengirim para ahli untuk memata-matai mereka untuk melihat siapa yang mendapat warisan iblis. Yesuan berkata, apa hubungannya dengan kita? Apakah itu jauh dari Penglai Yaozu? Para master datang, maka mereka yang memiliki alam rendah akan mengikutinya, dan mengambil kesempatan untuk membuat keributan. Sekarang tidak banyak langit dan bumi di daerah ini. Diperkirakan akan ada master 2 arah, 3 arah yang akan melewatinya. Setelah kesewenang-wenangan itu berhenti, berkata, tentu saja, medan perang utama yang sebenarnya masih Penglai Yaozu, warisan iblis Penglai hanya setengah, dan sekarang seseorang telah mendapatkan setengahnya, dan setengah lainnya diharapkan akan segera muncul. Bagaimana itu hanya setengah? Yesuan mengangkat alisnya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, katakan saja. Si bandel terus mengipasi kipasnya, mengatakan, tanah suci Penglai awalnya adalah pemilik tanah suci, yaitu Kaisar Naga Burung dari Penglai Yaozu, dan kemudian pendeta peri Dragon Vince tahu bahwa dia tidak dapat selamat dari perampokan suci, jadi dia meninggalkan setengah dari warisan di Penglai Yaozu, dan kemudian meninggalkan setengah dari warisan di tanah yang jatuh. Aku tidak tahu apakah aku tidak bisa melewatinya. Mengapa kamu tidak langsung merampok iblis itu? Yesuan bertanya lagi. Ada banyak orang, jadi dia memilih untuk bersembunyi. Awalnya, semua orang mengira dia sedang mengasingkan diri. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah terdegradasi. Dia tinggal di warisan setengah jalan dari Penglai Yaozu dan dapat membimbing setengah lainnya untuk mewarisi. Dapatkan, si bandel terus menjelaskan. Yesuan akhirnya mengerti, berkata, jadi, 3 tempat suci lainnya adalah untuk warisan iblis. Tentu saja tidak, warisan iblis hanyalah salah satunya. Yang terpenting adalah Ordo Suci. Tanpa malu-malu menggelengkan kepalanya, penguasa tanah suci dapat memiliki ordo penguasa.
Selama penguasa suci memurnikan, maka Anda dapat menjadi pemilik tanah suci Penglai. Saya katakan sebelumnya bahwa peri tidak dapat ditembak di tempat suci Penglai ini. Mengapa? Saya tidak tahu, apakah ada perjanjian atau semacamnya. Yesuan menebak, ya, itu adalah kesepakatan default, tetapi alasan sebenarnya adalah karena ruang di Penglai tidak stabil, dan ruang yang kuat dapat merobek ruang, tetapi dapat diperbaiki. Begitu orang kuat level itu dapat ditembak, ruang untuk merobek tidak akan diperbaiki. Petik 2. Selain itu, retakan ruang ini dapat terus meluas. Pada akhirnya, bahkan menelan seluruh tanah suci dan bahkan menyebar ke tempat-tempat suci lainnya. Oleh karena itu, peri yang tersebar tidak diizinkan untuk ditembak di tanah suci kecil. Pelanggaran akan dihukum oleh surga, tetapi terluka parah. Langsung jatuh. Penjelasan yang bandel. Petik 2. Jadi, bisakah kamu bertarung di tanah suci yang agung? Kata Yesuan, 4 tempat suci itu ada 4, tanah suci kehidupan, tanah suci Buddhisme, tanah suci kematian, tanah suci neter. Keempat tempat suci ini sangat stabil. Orang-orang di surga dapat merobek ruang, retakan di ruang akan diperbaiki secara instan, dan para penguasa level yang tersebar bertarung. Retakan ruang akan diperbaiki sedikit lebih lambat. Ketika Anda mengatakannya, Anda akan mengalihkan topik dan berkata, tetapi jika Anda memiliki perintah suci ini, Anda dapat melakukannya sendiri di situs Anda sendiri, dan yang lain, tidak. Ternyata ordo suci adalah aroma yang harum. Jika seorang penguasa suci mendapatkan perintah suci ini, itu hampir tak terkalahkan di tempat sucinya. Yesuan berikutnya benar-benar mengerti bahwa 3 tempat suci jahat ditempatkan di tanah suci Penglai, awalnya untuk bersaing memperebutkan penguasa tanah suci. Alien tidak dapat digunakan, tetapi peri yang tersebar dengan ordo suci dapat melakukannya, bukankah ini tak terkalahkan? Benar, 6 kekuatan tanah suci Penglai, selain 3 situs suci jahat dan Penglai Yaosu, ada juga Ksatria Kaca dan Istana Surgawi, mereka juga bersaing untuk mendapatkan ordo suci ini. Yesuan tiba-tiba bertanya, Ksatria Kaca, Penglai Yaosu, Istana Tianmeng, meskipun ketiga kekuatan itu berperang melawan 3 situs suci yang jahat, tetapi Penglai Yaosu dan Istana Tianji bersama-sama. Meskipun latar belakangnya tidak kecil, dia juga ingin bersaing untuk perintah suci ini. Mata Yesuan menghela nafas dan berkata, bagaimana dengan istana hari itu? Surga adalah istana, tetapi sangat mirip dengan nama seseorang yang dikenalnya. Yesuan memperkirakan bahwa harus ada hubungan antara keduanya. Istana Surgawi adalah suami Kaisar Penglai Yaosu, jadi dia secara alami ingin membantu Penglai Yaosu. Langit sudah tua. Mendengar ini, hati Yesuan berkedut sepanjang malam, meskipun dia telah menebaknya sebelumnya, tetapi ketika keempat kata itu diucapkan dari mulut yang bandel, mereka masih terkejut. Tanpa diduga, makhluk surgawi yang tersembunyi di Cinalan Timur ternyata adalah peri suci. Aku benar-benar tidak menyangka. Pada awalnya, Yesuan berpikir bahwa peri abadi hanyalah seorang penguasa Vientin. Aku tidak menyangka alamnya begitu tinggi. Bagaimana orang sekuat itu bisa melindungi gurun besar di benua batu berdarah? Hari ini adalah penguasa tanah suci senja, tetapi kali ini persaingan untuk tanah suci Penglai, para abadi yang tersebar tidak dapat ditembak. Ren berkata lagi, tanah suci senja. Yesuan sekali lagi terkejut. Aku tidak menyangka bahwa makhluk surgawi adalah penguasa tanah suci senja. Itu sangat besar. Dewa abadi memiliki ordo suci tanah suci senja. Selama berada di tanah suci senja, maka dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan, mengerikan. Apa yang kita lakukan sekarang? Yesuan tiba-tiba berbalik dan bertanya, keadaanmu saat ini terlalu rendah, atau pertama-tama untuk meningkatkan kekuatan, yakinlah, aku melindungimu, kamu ingin pergi kemanapun. Wajah yang keras kepala dan percaya diri. Jika demikian halnya, maka aku akan langsung memasuki perut musuh. Yesuan tiba-tiba tertawa jahat. Dia telah mendapatkan poin menelan 8 poin, dan kemudian sedikit lagi, maka 2 darah yang bertarung dapat digabungkan. Rencananya adalah mencapai batas atas nilai pembunuhan saat jiwa tak habis-habisnya. Saat kedua pertempuran itu digabungkan, dia akan menelan harta karun jenius yang telah diambil di angkasa, dan langsung menerobos. Yang tidak ku mengerti adalah kau telah mencapai akhir jiwa. Kau seharusnya bisa langsung menerobos ke jiwa 5 abadi, mengapa kau terjebak? Pada saat ini, si bandel itu tiba-tiba bertanya. Mendengar ini,
Ye Xuan sedikit tertegun dan buru-buru berkata, jika kau ingin menyelesaikan tugas tertentu, jika kau tidak menghancurkannya, akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Willful akan menatap Ye Xuan dengan curiga, dan tidak bertanya lagi pula, setiap orang punya rahasia masing-masing. Kalau begitu, aku akan langsung membunuhmu dan pergi. Willful melambaikan tangannya secara langsung, menggunakan mata ruam di tangannya untuk membuka kekosongan lagi, langsung melintasi jarak yang jauh. Kemudian, dia meluncurkan pencarian pengetahuan spiritual dan menunjuk ke sisi barat laut, ada naga kematian lain di sana, tetapi jiwanya tidak mati. Pada titik ini, penilaian platinum telah berlangsung semalam, pesta pembunuhan, jiwa yang tak terkalahkan, dan keterampilan lainnya dapat digunakan, jadi Ye Xuan tidak takut. Melihat Ye Xuan mengangguk, dia sekali lagi hancur, dan setelah Ye Xuan lewat, dia melihat seorang pemuda mengenakan jubah hitam. Siapa? Pemuda berjubah hitam itu segera bereaksi, dan ketika dia berbalik, dia melihat Ye Xuan dan pengebornya yang bandel keluar dari celah di ruang angkasa. Hei, tuan rumah memicu cincin keempat dari misi gelar pembunuh naga, membunuh kematian iblis, Delay. Sebuah perintah sistem berbunyi. Akhirnya, misi cincin keempat muncul. Delay ini juga masuk dalam peringkat Dragon Devil's List, dan peringkatnya tidak rendah, mencapai 85. Di Dragon Devil's List, ada banyak sekali Master Tong Tianjing. Yang pertama di Dragon Devil's List adalah yang teratas di dunia. Namun, Dragon Devil's List ini tidak diperingkat berdasarkan kekuatan. Orang-orang di daftar ini semuanya berada di kelas yang sama. Pemimpin. Namun, ini tidak berlaku untuk Ye Xuan. Tidak menunggu delay ini terbuka lagi, Ye Xuan membiarkan 3 orang tua pohon itu langsung membunuh. Jiwa tidak menghancurkan puncak dari 9 keadaan penting, itu adalah musuh terkuat yang pernah ditemuinya, jadi dia langsung membiarkan hantu kaisar membuka jiwa yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran ini, dia terlalu malas untuk bergabung, jadi dia melihatnya dengan tenang. Kekuatan delay ini tidak buruk. Dia ditekan pada awalnya, tetapi setelah berubah menjadi ontologi, dia bahkan mengikat 3 orang tua pohon itu sangat disayangkan bahwa luka pada delay tidak dapat dipulihkan. Seiring berjalannya waktu, ia akan dikalahkan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem berbunyi, jiwa ini abadi, dan delay, yang sedang lesu, langsung terbunuh. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menyelesaikan cincin keempat dari gelar pembunuh naga. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa setelah misi cincin keempat, misi cincin kelima segera muncul. Hei, tuan rumah memicu cincin kelima dari misi pembunuh naga, membunuh naga kematian, Kaisar di Tian, dan menyelesaikan penghargaan pembunuh naga. Cincin kelima ternyata adalah cincin terakhir. Raja Naga Kematian di Tian, apa alam ini? Ye Xuan tidak mengerti sedikit pun, cabang Raja Naga ini, kekuatannya tidak lemah, kesenjangan kesulitan antara kedua cincin itu terlalu besar, kan? Untungnya, ia biasa menyalin daftar tugas ke dalam sistem superfagositosis ketika ia berada di aula prestasi. Naga Kematian Kaisar di Tian ini, juga ada dalam daftar naga iblis. Aneh, naga kematian Kaisar di Tian ini, bahkan hanya melalui surga. Ye Xuan agak aneh, dan bertanya tentang kenakalannya. Kematian naga di naga adalah urat nadi baru yang telah dicapai naga setelah tempat suci berdarah. Meskipun mereka dilahirkan dengan mata kematian, sangat sulit untuk diperbaiki, dan hidupnya pendek, dan sangat sulit untuk berkembang biak. Yang bandel mulai menjelaskan, setelah ketergantungan keluarga naga pada tanah suci berdarah, ada juga sirkulasi darah yang disebut naga haus darah. Sapi berdarah ini sangat, musim semi dan musim gugur darah adalah naga haus darah, mengaku sebagai eksistensi tak terkalahkan di bawah peri yang tersebar. Darah musim semi dan musim gugur. Setelah mendengar nama itu, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencarinya. Aku menemukan bahwa nama daftar tugas yang kulihat sebelumnya memang memiliki nama ini. Darah musim semi dan musim gugur, naga gila haus darah terkuat, mengandalkan haus darah untuk meningkat, telah menjadi puncak dari 9 surga, dan sekali dengan ksatria kaca Lin Guangyao, tidak menang. Namun, naga kematian ini bukanlah naga yang haus darah, tujuan Ye Xuan hanyalah naga-naga kematian ini. Dia mencari daftar tugas yang ditranskripsikan sebelumnya dan menemukan bahwa kematian terakhir Raja Naga adalah setengah bulan yang lalu. Ini masalah. Sepertinya tidak mudah untuk menemukan naga-naga kematian ini. Jika demikian,
maka aku akan langsung pergi ke kelompok naga kematian. Ye Xuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada berita tentang kematian kelompok naga iblis. Kelompok naga kematian ini berada di sebelah keluarga naga hitam di bawah istana naga, dan melekat pada keluarga naga hitam, karena naga kematian adalah jenis khusus naga hitam. Patriark kelompok naga iblis kematian, yaitu naga-naga kematian, adalah lingkungan surgawi, dan Ye Xuan tidak takut. Namun, tampaknya ada pembangkit tenaga listrik 3 arah yang kuat di komunitas naga yang terinspirasi hitam ini, bukan apa yang bisa dihadapi Ye Xuan sekarang. Melalui 3 surga, level ini diserahkan kepadaku, sedangkan untuk naga kematian, dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu. Di hadapannya, dia adalah aroma. Bahkan jika alam jatuh, itu bukan orang biasa yang bisa melawannya. Saat ini, dia terus-menerus menggerakkan mata ruang di tangannya, menghancurkan kekosongan. Perjalanan melintasi udara dapat mengurangi jarak 3 hari, tetapi setiap kali Anda menerobos jalan, jika ada orang kuat di seluruh dunia, Anda akan menemukan fluktuasi ruangnya. Namun, alam orang-orang di daerah ini umumnya rendah, dan kesesatan telah dipatahkan beberapa kali berturut-turut, dan mereka belum bertemu dengan orang-orang kuat yang telah melewati surga. Pada saat ini, mereka telah tiba di dekat kelompok naga kematian dan kelompok naga hitam. Ingin melanjutkan, aku bisa langsung membawamu ke kematian kelompok naga iblis. Berbalik dan bertanya, apakah Raja Naga Kematian? Tanya Ye Xuan. Ada naga kematian yang melewati surga, aku tidak tahu apakah itu. Ye Xuan terdiam, dan keluarga naga hitam berada di dekatnya, jadi dia merencanakan dalam hatinya. Aku ingin melakukan 2 kelompok etnis bersama-sama, tetapi ada 3 tuan dalam keluarga naga hitam dan hitam. Ye Xuan berkata, itu berbalik untuk melihat kesengajaan. Aku dapat membantumu menyelesaikan semua masalah di surga. Jika kamu mau, aku dapat menggunakannya untuk mengejutkan mereka. Setidaknya aku akan menekan 1 atau 2 alam. Kesesatan itu seperti tertawa dan tertawa. Penindasan 1 atau 2 alam. Ye Xuan terkejut. Jangan lupa, aku adalah naga cahaya suci platinum. Naga ini memiliki efek jera yang kuat terhadap naga hitam dan naga kematian ini. Aku hanya tidak bisa dihancurkan sekarang, tetapi selama aku mau, aku bisa menerobos ke surga kapan saja. Membunuh 100.000 naga mati bukanlah masalah. Kelakuannya dingin dan sombong, namun, dia memang memiliki modal sombong. Bagaimanapun, dia adalah pemain yang kuat di level prestise. Bahkan jika wilayahnya jatuh, orang-orang ini tetaplah semut. Kalau begitu, kamu membantuku untuk menekan mereka semua, aku harus menyelesaikannya sendiri. Mata Ye Xuan berbinar, selama orang-orang ditekan, maka kali ini adalah mungkin untuk mencapai batas atas nilai pembunuhan lagi. Bagaimanapun, ada 3 penguasa dunia dalam naga yang terbakar hitam, dan Ye Xuan hanya jiwa dari 4 alam, yang merupakan 8 alam utuh. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihatmu, maksudku. Setelah kesesatan, napas tiba-tiba meroket beberapa kali. Ini bukan karena dia menggunakan kekuatan sihir, tetapi menerobos. Melewati langit, sebelum dia tetap berada di dalam jiwa, itu sepenuhnya demi hal yang rendah hati. Selama dia berpikir, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos beberapa kali berturut-turut. Lihat itu, setelah kesesatan, dia melambaikan celah ruang secara langsung. Kali ini, dia tidak menggunakan mata ruang itu. Kali ini, dia datang langsung ke naga hitam. Naga kematian tidak berada di sudut naga yang hitam. Bagaimanapun, kejeniusan naga hitam adalah seorang jenius, dan salah satu naga kematian. Jika naga yang tidak mati itu adalah naga hitam, mungkin saja ia telah diusir. Si bandel dan Ye Xuan datang langsung ke naga hitam melalui celah angkasa. Ketika volatilitas spasial menyebar, ia segera ditemukan oleh orang-orang yang kuat. Apa yang terjadi? Angkasa dalam keluarga naga hitamku stabil, bagaimana seseorang bisa menerobos? Melalui surga, ada jiwa yang tidak menghancurkan keempat alam. Siapa itu? Tidak mungkin, bagaimana kita bisa menembus langit? Pada saat itu, semua orang kuat dalam naga yang terinspirasi hitam tersapu keluar. Susunan kelompok etnis mereka ini tidak buruk, bahkan jika keempat pemain kuat tidak dapat menerobos, tetapi si bandel tetapi surga dan bumi adalah orang yang berat tetapi memiliki kekuatan ini, tentu saja bukan orang biasa. Dalam sekejap, ada lusinan orang yang kuat di langit. Pada saat yang sama,
Orang yang melewati surga dalam kelompok iblis kematian juga menemukan titik ini dan menyapu pengamatan ketinggian tinggi. Siapa kamu? Seorang master naga hitam bertanya dengan aneh, Ksatria Kaca. Kegilaan itu hanya untuk menjawab satu kalimat, bahkan jika itu adalah cara langsung untuk mengerahkan diri. Dia menggunakan roh sejati untuk memadatkan naga putih di tangannya, dan kemudian menggunakan kekuatan Vientin untuk memperbesarnya. Ketika naga putih ini melonjak, ada tekanan yang menimpa semua orang. Para penguasa Black Yan dan Death Dragon semuanya jatuh ke dalam dua alam. Ini, apa ini? Semua orang telah melebarkan mata mereka, dan saat ini mereka memiliki rasa takut yang kuat di hati mereka. Ini bukan penindasan alam, tetapi penindasan darah. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan menemukan bahwa naga putih ini dan tubuh yang bandel itu agak mirip. Tetapi Platinum Sengguanglong jauh lebih tampan daripada naga putih ini. Ini adalah Tianjin Bailong. Platinum Sengguanglong milikku berasal dari perubahan ini. Jika aku tidak takut mengungkapkan identitasku, aku secara pribadi menekan mereka. Dia menjelaskan kepada Yesuan. Yesuan, terlepas dari yang lain, langsung memanggil 3 pohon tua. Untungnya, hari ini, bayangan putih Jin Bailong adalah kematian naga dan naga hitam, dan hantu tidak terpengaruh. Fang Kexuan merasakan tekanan besar dari mereka yang kuat di langit, tetapi sekarang dia tidak berada di bawah tekanan. Pertama-tama bunuh naga kematian naga. Yesuan langsung memberi perintah pada pohon, biarkan dia pergi ke kematian Raja Naga. Kematian Raja Naga awalnya adalah tingkat surga, dan setelah ditekan oleh bayangan Tianjin Bailong, hanya alam jiwa yang abadi. Bagaimanapun, naga kematian naga ini adalah target Yesuan, jadi dia bersedia untuk merawatnya. Kematian naga iblis sangat menyedihkan. Pohon yang dengan cepat melintas dengan cepat meledak ke kepala, dan setelah kematian, itu menjadi tubuh. Kehendak kematian dari 2 mata kematian juga dipadatkan oleh Yesuan. Mata diserap, dan bahkan jiwa hancur. Hei, tuan rumah telah menyelesaikan gelar pembunuh naga dan memenangkan gelar pembunuh naga. Sebuah perintah sistem berbunyi. Dalam sekejap, Yesuan melonjak hingga 30% dari atribut penuh, tetapi sayangnya bonus atribut penuh dari gelar ini tidak berpengaruh pada 3 pohon tua, tetapi kerusakan yang disebabkan pada naga itu. Megatron, badai pedang, sapu. Mulut Yesuan sedikit miring dan menggeram dalam hatinya. Kali ini, dia ingin menghancurkan seluruh naga hitam, tidak hanya dapat meningkatkan nilai-nilai pembunuhan dan elegi jiwa, karena tubuh naga-naga ini, dibawa kembali ke Ksatria Kaca dapat ditukar untuk sukses. Demi kenyamanan, saya tidak dapat menahan diri untuk membantu Yesuan untuk langsung mengumpulkan orang-orang yang tertindas ini. Dewasa, orang dewasa memaafkan. Tidak, aku tidak ingin mati. Kami mengandalkan tanah suci sialan, itu sepenuhnya dipaksa untuk membantu, kami tidak punya cara. Para penguasa naga hitam berseru. Naga paling hitam adalah yang terkuat, tetapi mereka hanya 3 surga. Mereka tidak dapat berbicara dalam keluarga naga. Namun, mereka dapat memilih untuk tinggal di Penglai Yaozu, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti keluarga naga, jadi mereka adalah musuh. Tidak banyak naga hitam, dan ada puluhan ribu orang di sini, dan naga kematian sekitar 60.000. Ada cara untuk menekan mereka, Yesuan tidak pernah puas, nilai pembunuhan meroket, dan peningkatan elegi jiwa juga meningkat pesat. Adapun para penguasa yang telah melewati surga, mereka semua mati di bawah badai pedang. Pada saat ini, pesta pembunuhan Yesuan telah meningkat 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat. Ini adalah waktu yang paling menyenangkan baginya untuk membunuh, tetapi itu dikaitkan dengan keinginan keras kepala. Kalau tidak, dia akan bertarung melawan naga kematian paling banyak, dan dia tidak akan bisa bertarung melawan naga hitam. Segera, naga yang terinspirasi hitam hampir mati dari jiwa 7 jiwa. Selama periode itu, nilai pembunuhan Yesuan secara alami mencapai batas atas. Pada pukul 9, saya menelan titik itu dan butuh waktu lama. Saya akhirnya mendapatkannya. Saat ini, Yesuan mengonsumsi titik telan 9 poin dan menyatukan darah Dewa Pedang dan darah Dewa. Hei, darah Dewa Pedang dan darah para dewa menyatu, butuh 9 poin untuk menelan, apakah itu dikonfirmasi? Sistem meminta. Mendengar ini, Yesuan tidak ingin menjawab, konfirmasi. Hei, darah mulai menyatu. Hei, kemajuan fusi darah adalah 10%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 20%.
Titik 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 titik. Hei, kemajuan fusi darah adalah 80%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 90%. Segera, kemajuan fusi darah telah meningkat menjadi 90%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 100%. Hei, darah berhasil. Apakah tuan rumah mendapatkan darah abadi? Apakah itu segera terintegrasi? Zhu Xiansuemai. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian menjawab dalam hatinya, ya. Hei, darah keabadian berhasil. Saat ini, Ye Xuan adalah tinjauan cepat dari keterampilan darah abadi. Rute lanjutan pertama disebut jalan membunuh. Ini mengintegrasikan pembunuhan, keadaan membunuh, naluri pembunuh, perintah membunuh kematian, mata pembunuhan, dan ribuan keterampilan. Ribuan kilatan adalah langkah lanjutan dari langkah bayangan dan dapat digunakan dalam pertempuran. Perintah pembunuhan kematian juga secara langsung dinaikkan ke tujuan menandai 5 gol sehari. Setelah menggunakan serangan pertama setelah pembunuhan mata, kekuatan serangan meningkat dari 30% menjadi 50%. Rute lanjutan kedua disebut tiang pamungkas. Tidak peduli senjata apa yang Anda gunakan, Anda bisa mendapatkan peningkatan kerusakan 2 kali lipat bahkan jika Anda menggunakan tinju dan kaki. Selain itu, semua kemampuan pemahaman digandakan, yang memiliki efek pada seni bela diri, kekuatan magis, bahkan formasi dan alkimia. Rute lanjutan ketiga adalah keterampilan yang disebut pembunuhan dan penandaan, yang dapat digunakan 3 kali sehari. Pembunuhan dan ukiran ini, setelah digunakan, bisa mendapatkan tanda, pembunuhan dan ukiran secara bertahap akan mengembun dengan pertempuran dan pembunuhan, batas atasnya adalah 5. Setiap kali Anda membakar ukiran, Anda dapat mengaktifkan status pembunuhan, menggandakan atribut penuh, menggandakan biaya 2 ukiran, dan seterusnya. Selain itu, setelah status ini diaktifkan, itu dapat berlanjut tanpa batas waktu kecuali tuan rumah dilepaskan atau nilai pembunuhan habis. Konsumsi 2 pembunuhan 1 kali dapat dipanggil untuk memanggil salah satu kalajengking surgawi dan bertarung untuk tuannya. Konsumsi 3 pembunuhan dan ukiran 1 kali dapat digunakan untuk menampilkan keabadian. Konsumsi 4 tanda pembunuhan sekaligus, Anda dapat memanggil panah suci yang dilacak untuk menyerang musuh. Panah jahat ini tidak akan dihancurkan, tetapi hanya dapat menyerang target perintah pembunuhan kematian. Yang terpenting adalah bahwa panah tunggal ini memiliki kemungkinan membunuh 100 kali. Akhirnya, ada keterampilan 5 pembunuhan 1 kali yang memakan waktu, yaitu ilmu pedang. Semua dari 5 keterampilan di atas perlu menghabiskan nilai pembunuhan. Adapun langit malam, pesta pembunuhan dan keterampilan lainnya, itu hilang. Saya harus mengatakan bahwa darah abadi ini juga cukup kuat untuk meledak. Meskipun pesta pembunuhan telah berlalu, ada keadaan membunuh. Selama pertempuran berlanjut, Anda dapat mengumpulkan tanda pembunuhan baru dan kemudian menggunakan berbagai keterampilan. Pembunuhan ini dapat digunakan 3 kali sehari. Singkatnya, Ye Xuan dapat langsung mendapatkan 3 tanda pembunuhan, kemudian meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat, atau menggunakan Sisian Gui Lei atau Lucian Jue. Mengenai keunggulan darah Dewa Pedang, itu juga sapi tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Di masa depan, senjata Ye Xuan tidak akan lagi terbatas pada pedang. Tidak peduli senjata apa yang digunakan, mereka dapat menggandakan kekuatan serangan mereka. Selain itu, ada berbagai peningkatan. Secara keseluruhan, darah dewa ini sepadan. Tidak tahu seberapa kuat keterampilan membunuh dan mengukir. Ketika darah semuanya berhasil diintegrasikan, maka jika Anda mendapatkan titik menelan, Anda dapat langsung memperkuat keterampilan tersebut. Manfaat lain dari penggabungan darah adalah untuk mengintegrasikan beberapa keterampilan bersama-sama sehingga semuanya dapat dipromosikan. Sekarang darah telah berhasil diintegrasikan, maka langkah selanjutnya adalah menangani beberapa akibatnya, seperti membunuh jiwa. Namun, saat ini, si bandel itu mendongak sedikit aneh, karena dia tiba-tiba merasakan suasana yang menjijikkan. Saat ini, sudah ada mata kematian di udara. Kemudian, sosok yang berangsur-angsur mengembun di bawah mata kematian, Ye Xuan dan si bandel yang pernah melihat, ternyata adalah pria berambut panjang yang muncul setelah kematian di Hui. Napasnya jauh lebih kuat, apakah itu karena jarak? Seperti kelopak mata kosong seperti ini, umumnya terkait dengan jarak antara wilayah udara. Mata kematian yang muncul di kelompok etnis Tianlong terakhir sangat lemah, dan itu bandel dan langsung. Namun, kali ini,
dia tidak diharapkan untuk bekerja. Itu kamu, mati. Setelah pria berambut panjang itu melihat Ye Xuan, bahkan keinginan untuk mati tidak terserap, dan serangan itu langsung diarahkan pada yang bandel. Dengan ranah pria berambut panjang ini, bahkan jika dewa tidak datang, prajurit yang membunuh surga tidak ada di udara. Namun, serangannya tidak memiliki efek apapun pada naga cahaya platinum. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Ye Xuan yang memiliki darah mayat hidup. Napas ini, kematian asli Kaisar Agung, sederhana. Tiba-tiba, alisnya tiba-tiba melonjak, tatapan aneh. Ketika saya mendengar nama saya, pria berambut panjang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Siapa kamu? Dia tidak menyangka bahwa bocah berambut putih di depannya bisa mengenalinya. Siapa yang peduli padaku? Kau datang ke tanah suci Penglai, haruskah itu untuk Ordo Suci? Tanya si bandel. Bukankah begitu? Dengan mata sederhana, aku melihat ke langit dan naga putih di langit, tiba-tiba teringat sesuatu, dan tersenyum. Siapa jalanku? Itu adalah naga cahaya suci platinum. Kenapa? Apakah kau memiliki semacam tubuh untuk melakukannya? Apakah itu karena surgamu? Sederhana dan sangat meremehkan. Jika kau tidak berani mengatakannya, jika kau berani muncul, aku akan mengirimmu untuk menemui saudaramu. Ketika aku mendengar kata-kata saudaraku, wajah sederhana itu langsung berubah, dan kemudian tersenyum. Aku harus berterima kasih padamu karena telah berbicara, bukan karena kau membunuh saudaraku, dan aku tidak akan mendapatkan perhatian dari Tuan. Dalam hal ini, bukankah itu akan bergulir? Wajah bandel itu tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun aku memujamu, tetapi dia adalah saudaraku. Hari ini, aku harus membalaskan dendam saudaraku. Ketika suara sederhana itu jatuh, keinginan kematian di tempat ini tiba-tiba mulai berkumpul, dan kemudian dengan cepat memadatkan bayangan virtual sederhana itu menjadi padat. Bahkan jika dewa Anda datang, Anda tidak dapat membantu saya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan kematian sendirian? Ketidakpatuhan itu masih meremehkan. Ya, cobalah. Tiba-tiba, saya menggunakan keinginan kematian untuk memadatkan bilah tajam, dan langsung membunuh yang tidak patuh itu. Karena dewa tidak berani datang, mari kita keluar. Ketidakpatuhan itu tidak ingin terlibat dengan yang sederhana ini. Di hadapan yang terakhir yang telah terbunuh, napasnya tiba-tiba membumbung tinggi. Melalui surga 2, melalui surga 3 kali lipat. Kemudian, tubuh yang tidak patuh itu tiba-tiba meledak dari cahaya putih. Hanya dengan satu pukulan, avatar kematian sederhana ini langsung hancur dan lenyap. Paku, ayam pedas, aku masih ingin mengujiku. Ye Xuan juga tidak berdaya. Pertempuran ini tiba-tiba dan akhirnya sangat cepat. Namun, dia merasa bahwa kematian Kaisar Agung lebih kuat daripada Patriark Naga Hitam. Setidaknya 4 surga atau surga 5 atau bahkan lebih tinggi. Namun, kehadiran seperti itu masih disia-siakan secara sewenang-wenang oleh Naga Cahaya Suci Platinum. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan datang lagi, dan menyerap kehendak kematian. Kegilaan itu tiba-tiba berkata kepada Ye Xuan. Oh, Ye Xuan mengangguk, dan segera menggunakan mata kematian untuk menyerap sisa kehendak kematian. Pada titik ini, dia hanya merasa kasihan, karena hanya akan ada beberapa kehendak kematian, dan itu tidak akan banyak membaik. Siapa itu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tanah suci kematian, keturunan Kaisar Kematian. Jawab si bandel, tanah suci kematian, bukankah itu salah satu dari 4 tempat suci? Ye Xuan mengerutkan kening. Mengangguk dengan santai, ya, orang biasa ini memiliki kemampuan untuk merampok, tetapi telah ditekan di puncak surga, tentu saja untuk tanah suci Penglai. Bagaimana denganmu? Ye Xuan bertanya. Aku tidak tertarik dengan Ordo Suci ini. Aku dapat membuat terobosan, terus-menerus. Itu karena aku telah pensiun sebelum datang ke tanah suci Penglai, tetapi aku hanya menekannya. Jika kupikir, terobosan terus-menerus tidak akan menjadi masalah. Tugasnya adalah untuk berbaur dengan para ksatria kaca, menyelidiki peta, dan situasinya sedikit terlalu tinggi. Oke, Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Namun, saat ini, Ye Xuan, cepat kembali ke Feng Cheng. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar di telinga Ye Xuan. Ini adalah lencananya. Ksatria, apa? Ye Xuan bertanya dengan licik. Ada orang besar yang ingin bertemu denganmu. Ksatria Long Ma menjawab, orang besar. Ye Xuan mendengar ini, sedikit terkejut, berkata, baiklah, aku akan segera kembali.
Kemudian dia berbalik dan berkata kepada si bandel, para ksatria berkata bahwa ada seorang pria besar yang ingin menemuiku. Apakah itu peri kaca? Gadis-gadis kecil dari kaca, dia sombong, dan berkata, mungkin dia, pergilah, kembali dan lihat. Setelah itu, mereka baru saja membersihkan medan perang, dan kemudian mereka menerobos kekosongan dan bersiap untuk kembali ke kota Tianlang dan kemudian ke kota Linfeng. Namun, ketika mereka hendak kembali ke kota Tianlang, si bandel itu tiba-tiba berhenti, jika kamu bisa menerobos sekarang, kamu akan menerobos. Meskipun sudah lebih dari sehari, ada hal besar dalam sejarah sehari. Semakin tinggi kualifikasimu, semakin banyak perhatian yang akan diberikan. Kata orang yang tidak patuh kepada Yesuan. Mendengar itu, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Sebenarnya, dia ingin mencapai batas atas nilai pembunuhan ketika jiwa tidak mati. Paling-paling, suatu alam telah mencapai 3 kali. Dia sekarang telah mencapai 2 kali. Sekali lagi, dia dapat memperkuat semua jenis darah, yang sangat membantu kekuatannya. Namun, setelah mendengar kata-kata orang yang tidak patuh, dia juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Sedikit titik telan memang bagus, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya memperkuat darah, tetapi semakin tinggi kualifikasinya, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan banyak harta surga dan bumi, darah hanya yang kedua, alam adalah raja. Baiklah, aku akan menerobos sekarang. Yesuan mengangguk, dan segera menelan harta karun yang telah ditimbun sebelumnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan jiwa saat ini tidak berkematian. Hei, roh abu hancur melalui, dan jiwa saat ini abadi. Hei, Megatron menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, jiwa saat ini abadi 7 surga. Titik. Hei, tuan rumah menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, roh abu menerobos, dan saat ini adalah tempat kedua. Hei, terobosan Megatron, saat ini adalah tempat kedua. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, arus adalah dunia kedua. 20 perintah sistem berturut-turut berbunyi, ranah kesombongan Yesuan, langsung menerobos jiwa yang abadi. Harta karun surgawi yang diperoleh melalui ujian platinum sebelumnya tidak cukup untuk menerobos ke tingkat yang begitu tinggi. Paling-paling, jiwa itu tidak mati, dan sekarang dia telah mencapai akhir jiwa. Jangan lupa, hanya ketika dia membunuh naga hitam, jika ada semua jenis jiwa, hal-hal baik disembunyikan, dan dia memperkirakan bahwa mereka dapat langsung menerobos surga. Jiwa itu abadi, dan kecepatanmu mengerikan. Dia berkata dengan wajah yang keras kepala. Dia menyerap banyak kekuatan hidup di Shengzong kehidupan, dan dia mampu menerobos terobosan terus-menerus, dan Yesuan bahkan langsung bangkit dari keabadian jiwa ke keabadian jiwa, dan melintasi 5 ranah. Jika Anda dikenal oleh orang lain, saya khawatir saya akan takut setengah mati. Oke, ayo pergi. Alis Yesuan terangkat, berapa lama dia pergi, dan bahkan melompat 5 tingkat. Jika dia memberitahu kudanya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, mereka langsung memasuki kota Tianlang dan kemudian dikirim kembali ke kota Linfeng. Hei, ketika mereka kembali ke kota Linfeng untuk memindahkan istana, satu orang menyapa mereka. 2 orang dewasa, kalian kembali. Seorang ksatria perak bertenaga 6 maju dan berkata dengan hormat. Meskipun Yesuan dan sifat bandelnya lebih rendah dari ksatria perak ini, salah satunya adalah ksatria platinum, dan yang lainnya adalah ksatria emas, statusnya lebih tinggi dari orang ini. Tidak menunggu Yesuan untuk berbicara, ksatria perak itu berkata, para kavalier dan kepala tentara kelima pergi ke Jin Wucheng untuk memeriksa, tetapi juga mengganggu 2 orang dewasa untuk mengirim lagi. Jin Wucheng, mendengar ini, Yesuan dan alis bandel semuanya memilih. Hanya ketika dia meninggalkannya adalah untuk membiarkannya kembali ke kota Linfeng. Bagaimana dia bisa pergi lagi? Namun, perhatian mereka terkonsentrasi pada 5 kata dari kepala tentara kelima. Ksatria Glasir, dibagi menjadi 5 legiun, Yesuan sekarang menjadi bagian dari tentara kelima, dan kepala tentara kelima adalah Ksatria Glasir Lin Guangyao. Kupikir itu adalah seorang gadis kecil, tapi aku tidak menyangka itu hanya seorang ksatria berkaca. Yesuan juga sama. Setelah menghela napas, dia berkata kepada ksatria perak, bantu kami untuk pindah ke kota Jinwu. Oke, ksatria perak itu mengangguk dan kemudian mulai berlari lagi.
Yesuan dan si bandel baru saja bergabung dengan ksatria berkaca, mereka tidak tahu banyak tentang kota ini, jadi tidak ada keraguan. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana kota Jinwu ini hancur? Di bawah perlindungan Yesuan, tidak ada orang yang hidup, seperti kota mati. Yang terpenting, ketika susunan transfer mendarat, beberapa semburan mata tiba-tiba terbuka dan hancur dengan sendirinya. Saat ini, Yesuan adalah perubahan wajah, melihat ke arah bandel. Oh, itu dihitung. Bandel tiba-tiba bereaksi, melihat sosok yang tiba-tiba muncul di istana, dan membuka mulutnya dan tersenyum. Pada saat ini, saya datang seorang pria mengenakan gaun merah darah. Bahkan rambut dan pupilnya merah. Napasnya sangat kuat. Bahkan Yesuan, yang telah mencapai jiwa tak berujung, tidak dapat melihat kedalaman yang lain. Melalui surga dan delapan, kamu seharusnya menjadi naga yang haus darah. Dia berkata sambil tersenyum. Naga yang haus darah. Di kota Jinwu, bagaimana mungkin ada naga yang haus darah? Kali ini, Yesuan mengerti. Ternyata ksatria perak itu adalah pengkhianat dan menipu mereka ke Jin Wucheng. Ini adalah jebakan. Kamu bisa mengenaliku, kamu sedikit memiliki keterampilan. Pria berlumuran darah itu masuk, lalu melirik Yesuan, berkata, 5 ksatria kaca dari ksatria Gletser memiliki efektivitas tempur yang unggul. Mereka semua lulus penilaian platinum sekali. Aku tidak menyangka akan memiliki yang lain sekarang, kamu harus membawamu. Membunuh di Buayan. Aku sudah mengatur susunan penguncian untuk waktu yang lama. Rencananya tidak buruk, tetapi aku melindunginya. Tidak mudah untuk membunuhnya, katanya seenaknya. Apa kualifikasi untuk ksatria emas yang ada di langit? Pria berlumuran darah itu mendengus dan menembak langsung, siap untuk membunuh yang bandel. Yesuan, dia siap untuk menangkapnya kembali. Adapun ksatria emas yang keras kepala, itu tidak masalah. Sayangnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa yang bandel juga memiliki kekuatan untuk lulus penilaian platinum? Bahkan jika musim semi dan musim gugur darah datang, aku tidak takut pada kakekku, hanya mengandalkanmu untuk menjadi penuh dengan surga dan bumi. Yang bandel itu mendengkur, napasnya naik lagi. Melalui surga, 5 surga, 6 langit, langit penuh dengan langit, 8 langit, 9 puncak, langit. Dalam sekejap, kesesatan langsung menerobos dari 3 langit ke puncak 9 langit, hanya menggunakan waktu sesaat. Setelah pria bermantel darah merasakan napas itu, dia gemetar. Bagaimana ini mungkin? Masih menunggunya bereaksi, dia akan menjadi keras kepala. Panggil, hembusan, cahaya putih langsung menembus kepala pria berlumuran darah itu dan langsung membunuhnya. Kemudian, jiwa pria berdarah ini melayang keluar. Tingkat jiwa ini, gelombang pedang tanpa api virtual tidak dapat melukai, jadi Yesuan hanya bisa melihat ke arah yang bandel untuk mengalahkan jiwa ini. Apa kabar? Yesuan menoleh sedikit. Lupakan saja, tugas penyelidikan akan diserahkan kepadamu. Pria bandel itu mendesah.